Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Almeida Abdul Rosid, Nauser MS, dengan NIM 72. Kali ini saya akan menjelaskan analisis perancangan sistem informasi yang telah saya buat dalam bentuk eh, dalam bentuk codingannya itu HTML, CSS, serta JavaScript. Langsung saja, untuk bagian headingnya ini kita membuat uh, seperti ini dengan titel Sistem Informasi Manajemen Outlet Roti. Lalu di sini menggunakan style sheet supaya bisa menghubungkan ke CSS. Lalu di sini ada notification, yaitu maksudnya kotak notifikasi yang berada di pojok kanan atas. Lalu setelahnya itu ada sidebar. Sidebar ini menu navigasi di sebelah kiri, yaitu berisi dashboard, data pelanggan, data outlet, form pelanggan, serta form outlet. Habis itu lalu ada headernya lagi di sini menggunakan header, yaitu bagian atas yang berisi tombol menu, search box, lalu ada avatar user. Lalu di content area ini ada dashboard page, lalu ada stat cards-nya, dia berisi total pelanggan, lalu ada transaksi total outlet, transaksi bulan ini, pendapatan. Nah, lalu sini ada grafik transaksi bulanan, produk terlaris, data pelanggan. Nah, pada data pelanggan, tabelnya itu berisi ID, nama pelanggan, nomor HP, alamat, roti dipesan, jumlah. Lalu ada, nah ini seperti ini. Ada pelanggan. Contohnya ini ada Alfi Simanjuntak, semuanya. Lalu ada data outlet page. Data outlet page ini berisi tabel data admin outlet. Nah, dia di sini ada kolomnya itu seperti ada ID admin, nama admin, alamat outlet, data pemasukan, data penjualan, kayak begini. Lalu ada outlet bodinya. Terus, nah ini ada outletnya lagi. Selanjutnya ada form pelanggannya sendiri ini, yaitu form input untuk menambah pelanggan baru. Nah, di sini berisikan ada nama pelanggan, nomor HP, alamat pelanggan, lalu roti yang dipesan, serta jumlah pesanan. Habis itu para pelanggan menyimpan data pelanggan sendiri. Lalu ada form outlet page. Form outlet page ini yaitu form untuk input menambah data outlet. Nah, di sini ada disuruh mengisi nama admin, alamat outlet, data pemasukan roti, data penjualan roti, lalu simpan data outlet. Lalu pada footernya sendiri saya menambahkan identitas sistem dan nama pembuat saya sendiri, seperti itu. Lalu lanjut kita ke file CSS-nya terlebih dahulu. Nah, pada file CSS ini
Saya menggunakan margin 0, padding 0, box sizing, border box, yaitu menghilangkan margin dan padding default browser, dan membuat semua elemen lebih mudah diatur, seperti itu. Lalu lanjut di body ini, saya menggunakan background gradient abu-abu lembut untuk kesan modern, seperti itu. Lalu di sini ada notifikasinya. Notifikasi sendiri posisi tetap di pojok kanan atas. Animasi slide masuk dari kanan, seperti itu. Lalu, nah ini seperti ini. Menggunakan transform translate X 100%, opacity-nya 0. Lalu di sini ada sidebar-nya. Sidebar di sini saya menggunakan lebar 260 px, warna gradientnya ungu. Position fix-nya itu agar tetap di tempatnya saat di scroll. Nah, seperti ini. Transition transform. Z index-nya 100. Sidebar logo. Ada close. Ini menggunakan background, menggunakan warna putih, font size-nya 24 px, kursornya pointer. Lalu ya semuanya kurang lebih gitu ya. Nah, lanjut ke main kontennya sendiri ini. Main konten sendiri ini saya menggunakan margin kirinya itu yaitu 260 px agar tidak tertutup sidebar. Habis itu ada start card-nya. Ada header-nya ini. Gunakan background white, padding 16 px, display flex. Ya, seperti itu. Lebih. Nah, search box input fokus. Nah, lanjut pada konten area ini. Start card-nya itu mana tadi? Konten area. Gunakan konten area. Nah, di sini kartu statistik dengan efek hover terangkat. Jadi efeknya itu terangkat, kurang lebih gitu. Setiap warna ada blue, green, purple, orange. Nah, di sini nih. Start card. Lalu pada charge-nya menggunakan display grid, gap dengan gap 24 px. Ada ya kurang lebih gitu. Lalu lanjut pada tabelnya sendiri. Header table warna gradient indigo. Lalu baris genapnya diberi warna abu-abu terang untuk zebra stripping. Kurang lebih gitu. Lalu ada hover pada row memberi efek highlight. Lanjut, kurang lebih begitu ya. Ada formnya. Form di sini yaitu untuk menginput file dengan border biru saat fokus. Shadow biru tipis untuk efek glow. Kurang lebih gitu. Lalu ada, nah ini button suksesnya, button primarinya. Nah, pada footer di sini footer di sini menggunakan background linear gradient, color white, text align-nya center, menggunakan margin 4 px dengan foot weight-nya 600. Terkreditnya warna
biru keputihan, gitu, kurang lebih dengan font size-nya 14 px. Lalu responsive design-nya ini di layar kecil atau mobile, sidebar disembunyikan ke kiri. Grid jadi satu kolom agar mudah dibaca ketika di HP. Nah, ini ada font size-nya 24. Nah, kurang lebih gitu ya. Form kontainernya penggunaan paddingnya 20 px. Lanjut pada data JavaScript-nya sendiri. Nah, JavaScript ini yang pertama ada data untuk charts-nya itu data dummy untuk grafik transaksi dan produk akan ditampilkan menggunakan chart.js gitu. Lalu ada fungsi init charts-nya yaitu membuat grafik line chart-nya untuk transaksi. Lalu fungsinya juga ada membuat grafik bar chart untuk produk terlaris. Fungsinya ini dipanggil saat halaman pertama kali dimuat juga. Gitu. Lalu di sini ada navigasi sidebar-nya itu yaitu mendengarkan klik pada tombol sidebar. Lalu ada fungsinya yaitu menyembunyikan semua halaman, lalu menampilkan halaman yang dipilih. Lalu mengubah warna tombol aktif. Nah, lalu ada toggle sidebar-nya sendiri. Toggle sidebar-nya ini yaitu untuk membuka atau menutup sidebar saat tombol hamburger diklik. Berguna untuk dia ini lebih berguna untuk tampilan mobile atau HP gitu. Nah, di sini ada notification function. Jadi di sini tuh maksudnya menampilkan notifikasi selama 3 detik. Setelah itu otomatis hilang gitu. Lalu di sini ada form pelanggan submit. Form pelanggan submit ini mengambil data dari formnya yang tadi dari CSS. Lalu untuk validasi mengecek apakah semua field sudah diisi. Jika field ditambahkan ke tabel, reset form tampilkan notifikasi. Kalau nggak valid, maka ada tampilan peringatan begitu. Nah, di sini ada form outlet submit, dia itu sama seperti submit pelanggan, namun tapi dia tuh untuk data outlet sendiri gitu. Nah, terus datanya itu ditambahkan ke table outlet dengan warna yang berbeda. Lalu ada update stat function-nya itu fungsinya ini dia menghitung jumlah baris di table, terus mengupdate angka di kartu statistik dashboard, lalu dipanggil otomatis setiap kali ada data baru. Lalu ada animasi hover, stat card-nya itu tadi. Dia tuh fungsinya membuat kartu terangkat dan membesar saat di hover. Jadi ada efek animasinya terangkat seperti itu. Lalu kembali normal saat mouse-nya keluar. Lalu ada animasi tab. Animasi table row hover di sini. Lalu ada dynamic text color on input focus.
Nah, dia nih fungsinya itu mengubah warna border input menjadi biru saat atau ketika diklik. Kembali normal jika inputnya kosong. Lalu ada smooth scroll animation. Dia ini berfungsi tombolnya ini dia berubah menjadi menyimpan saat diklik. Disabled selama 1,5 detik agar tidak diklik berkali-kali. Lalu ada setelah itu kembali normal. Terus ini auto hide. Initialize on page load. Lalu ada responsive sidebar behavior, prevent from submission on enter, loading animation to button. Nah, pada loading animation to button nih biar apa? Animasi tombolnya itu ketika dipencet. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.